kalau Anda melihat? Ya saya kira memang indikasi terkuatnya itu soal PAN dan Golkar ya. Bagi saya ini kan tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai. Tapi ada kesan begitu mendadak sebenarnya bagi PAN dan Golkar memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Tapi kan tadi dari awal, dari Ramadan mereka sudah berkonsolidasi bersama. Betul, tapi ini kan anjang sana anjang sini. Saya tahu persis Erick Thohir itu adalah capres yang di-endorse oleh PAN. Masuk 5 besar nominator cawapres yang sudah dipilih oleh PDIP untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Sementara di kubu Prabowo Subianto, Erick Thohir pun tak pernah muncul. Hanya muncul dalam wacana-wacana. Dalam kubu Prabowo Subianto, gembok cawapres itu, the one and only, hanya diberikan kepada PKB dan Muhaimin Iskandar. Nggak ada jalan ceritanya bagi PAN, kalau tidak ada intervensi, kalau tidak ada bisik-bisik, kalau tidak ada arahan dari Pak Lurah. Ini sama artinya, Erick Thohir menghilangkan satu kemewahan, satu kakinya untuk menjadi pendamping Ganjar. Tiba-tiba pindah ke koalisinya Prabowo yang tidak jelas. Enak dong P3 dapat golden ticket sebenarnya. Betul, itu yang kemudian membuat saya turut meyakini, jangan-jangan memang ketika pindah, tak ada di situ nama Erick Thohir selain Gus Muhaimin, pasti ada garansi di situ. Satu-satunya garansi yang bisa mengamankan Erick Thohir berpasangan dengan Prabowo, siapa lagi kalau bukan Pak Lurah? Kan ini pembicaraan umumnya. Begitupun dengan Golkar, Lidi. Begitupun dengan Golkar, sampai hari ini tidak ada keputusan yang mencabut hasil Munas Golkar 4 tahun yang lalu. Di mana di situ amanat dan mandat capres itu kepada Pak Erlangga Hartarto. Kan itu yang kemudian kita tangkap dari jauh. Ini tidak lahir dalam ruang hampa. Bukan, itu kita harus luruskan dulu. Jadi amanat Munas itu memberikan amanat kepada ketua umum, mandat kepada ketua umum untuk menentukan capres, cawapres, dan juga arah koalisi. Dengan berjalannya waktu, kami punya mekanisme Rapimnas yang itu kemudian diterjemahkan bahwa Pak Erlangga lah capres yang dikehendaki oleh seluruh kader Golkar. Tapi kalau kita mau tarik lagi ke Munas, amanat Munas, narasinya seperti itu, Mas. Jadi bukan dari Munas, itu dari Rapimnas. Kalau kita lihat di Munas ya tepat. Apa yang kita berikan yaitu untuk menentukan capres, arah koalisi, dan juga cawapres. Apa yang dikerjakan oleh Pak Erlangga. Baik, saya ke Mas Owi. Mas Owi, kalau artinya gini, dengan bergabungnya Golkar dan juga PAN ke timnya Pak Prabowo, artinya P3 hanya tinggal berdua dengan PDIP. Itu jadi golden ticket kan buat Sandiaga Uno? Ya, kalau bicara prinsip ekonomi, sepertinya begitu. Karena semakin banyak barang itu harganya makin murah. Barangnya makin langka biasanya mahal. Itu kalau prinsip ekonomi. Tapi ini politik. Tentu politik ada hitung-hitungannya. Hari ini koalisi parlemen yang terkait dengan Pilpres 2024 itu komposisi 2-3-4. Tapi bukan merek rokok ya. 2 itu di Pak Ganjar, 3 di Pak Anies, 4-nya di Pak Prabowo. Nah, kami dengan PDI Perjuangan sampai sejauh ini terus berkomunikasi bagaimana memenangkan Pak Ganjar dalam pemilu 2024 nanti. Sambil lalu kita sampaikan bahwa hasil Rapimnas P3 merekomendasikan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo. Baik. Tentu komunikasi itu terus berjalan sampai hari ini. Gitu. Dan apakah kemudian nanti Pak Sandi, ya kalau kami harapan dari P3 mudah-mudahan seperti itu. Tetapi dalam menentukan calon wakil presiden, tentunya para ketua umum akan berembuk. Karena melengkapi calon presiden itu tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang, tetapi dari berbagai aspek yang memungkinkan pasangan yang kita usung itu bisa memenangkan. Baik, tapi kalau P3 sendiri melihatnya dengan bergabungnya PAN dan juga Golkar ke timnya Pak Prabowo, apakah kemudian itu jadi satu keuntungan buat P3 atau justru sayang karena cuma tinggal berdua dengan PDIP? Ya, politik itu sebenarnya ketika maju Pilpres itu yang terpenting adalah tiket pencalonan presiden, calon presiden dan wakil presiden. Selebihnya adalah bagaimana kinerja dari tim pemenangan dan juga pasangan calon. Karena yang menentukan adalah rakyat. Jadi kemenangan sebuah calon presiden, seorang calon presiden dan seorang calon wakil presiden itu bukan ditentukan oleh besar kecilnya partai politik. Tapi bagaimana bisa meyakinkan publik untuk memilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang. Saya ke Mas Adi sebelum saya ke Mas Waldo. Mas Adi, kalau kita lihat gini, ini kan agak unik karena biasanya kalau jelang habisnya masa pemerintahan, biasanya presiden itu sibuk untuk memberikan satu legacy yang luar biasa buat negaranya. Tapi kali ini justru tudingan politik justru kencang ke Pak Jokowi. Kalau Anda melihatnya ini justru keuntungan atau kerugian bagi Pak Jokowi? Ya saya kira memang Pak Jokowi itu mesti melihat success story yang ditinggalkan oleh Pak B.J. Habibie ya. Jadi setelah jadi presiden tidak terlampau berpikir siapa yang akan jadi presiden setelahnya. Akibatnya dari itu semua Pak Habibie sampai sekarang itu disanjung puji dan harumnya cukup luar biasa. Beda dengan apa yang terjadi dengan Pak Jokowi. Bukan hanya soal cawe-cawe, tapi yang paling mengerikan itu soal potensial akan pisah jalan dengan PDIP. Bagi saya Pak Jokowi ini cukup sudah misalnya bersitegang dengan Pak Surya Paloh. Ini kan sohibnya yang terbangun dalam koalisi sejak 2014 yang lalu. Cukup sudah bersitegang dengan Anies Baswedan. Yang mantan menterinya, jangan lagi lah sayang gitu. Kalau ditambah harus bersitegang dengan PDIP, di mana partai ini tempat Pak Jokowi sejak kecil dalam belajar politik, karir politiknya, kemudian tumbuh besar bersama hingga jadi presiden saat ini. Bagi saya Pak Jokowi cukup jadi negarawan. Siapapun yang jadi presiden, the next di 2024 adalah mereka yang harus dipastikan untuk melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Satu hal yang ingin saya katakan,
Jangan dikira kita semua ini nggak tahu apa-apa. Semua elit yang bertarung itu setelah bertemu dengan antar elit, bahkan setelah bertemu dengan presiden, kan ngomong ke kita hasil obrolannya apa. Oh ini loh bocorannya, harus begini, harus begitu, dan terusnya. Politik kita itu seperti rumah kaca, transparan dan terang benderang. Apa yang dibicarakan di istana hari ini, 2 detik sekalipun juga bocor ke Livi. Livi ini kan juga pura-pura tidak tahu. Mereka ini kan sebenarnya adalah terkonfirmasi sebagai orang yang sebenarnya sudah paham betul soal orkestrasi politik.